Assalamualaikum, kembali lagi di channel Cerita Absurd. Hari ini, kita bakal ngebahas perburuan harta karun terbesar dan paling absurd dalam sejarah umat manusia. Siap-siap ya, karena ini lebih seru dari film Indiana Jones manapun. Yap, bener banget. Kita akan membahas unboxing termegah yang pernah ada di muka bumi, yaitu pembukaan makam Fir'aun Tutankhamun yang udah disegel lebih dari 3.000 tahun. Coba dibayangin, ada paket yang nunggu 3.000 tahun buat dibuka. Oke, kita kenalan dulu yuk sama para tokoh utama kita. Di satu sisi ada Howard Carter, seorang arkeolog Inggris yang super gigih dan ya sedikit keras kepala. Di sisi lain ada sponsor tajir melintirnya, Lord Carnarvon, yang ngebiayain semua ekspedisi ini. Misi mereka? Nemuin satu makam Firaun yang hilang di tengah gurun. Kedengarannya gampang kan? Eits, jangan salah. Mereka itu ngabisin waktu bertahun-tahun loh, gali-gali di bawah teriknya matahari lembah para raja Mesir. Tahun pertama, zong. Tahun ketiga, udah mulai ragu. Masuk tahun kelima, Lord Carnarvon udah hampir bilang, udahlah Carter kita pulang aja. Tapi Carter kekeh, minta satu musim galian lagi. Dan di tahun 1922, sesuatu yang ajaib terjadi. Momen absurd itu kejadiannya tanggal 4 November 1922. Yang mereka temuin itu bukan emas segunung atau patung raksasa, tapi sesuatu yang jauh lebih simpel. Sebuah anak tangga yang ketimun pasir. Satu anak tangga doang, yang ternyata ngarah ke tangga-tangga lainnya dan berujung pada sebuah pintu yang masih disegel. Segel kerajaan yang sama sekali belum pernah disentuh selama ribuan tahun. Carter yang tangannya udah gemeteran bikin lubang kecil di pintu itu. Sambil pegang lilin, dia ngintip ke dalam kegelapan. Lord Carnarvon yang udah nggak sabaran di belakangnya nanya, "Kamu lihat apa?" Dan Carter ngejawab dengan kalimat legendaris, "Yes, wonderful things." Atau kalau kita terjemahin bebas, "Iya, aku ngelihat hal yang luar biasa." Dan yang dia lihat itu bukan sekedar luar biasa. Itu adalah sebuah ruangan yang penuh sesak, sama benda-benda emas yang kilaunya bikin silau. Patung-patung aneh, sofa emas, kereta perang, semuanya ada di sana. Kondisinya nyaris sempurna, seolah-olah baru ditinggalin kemarin. Benar-benar sebuah kapsul waktu dari 3.200 tahun yang lalu. Makam dengan kode KV62 ini emang benar-benar anomali. Soalnya hampir semua makam Firaun lain itu udah dijarah abis-abisan sama perampok makam dari zaman bahla. Tapi makam Tutankhamun ini, entah gimana ceritanya, berhasil lolos. Makam ini hampir sepenuhnya utuh, ngasih kita gambaran paling lengkap tentang gimana megahnya pemakaman seorang raja Mesir. Coba tebak ada berapa banyak barang yang mereka temui di dalamnya? Lebih dari 5.000 artefak. Bayangin aja deh, kamar seorang remaja paling kaya dan paling berantakan di dunia. Tapi semua barang itu terbuat dari emas dan peninggalan sejarah. Absurd kan? Isinya juga macam-macam banget dan semuanya versi Sultan. Ada kereta perang yang dilapisin emas. Mungkin buat balapan di alam baka kali ya. Terus ada tempat tidur dan kursi super nyaman biar istirahatnya tetap gaya. Perhiasannya saking kilaunya bisa bikin mata perih. Bahkan ada belatih langka yang bilahnya terbuat dari meteorit. Beneran, senjata dari luar angkasa. Pokoknya semua yang dibutuhin raja buat hidup mewah selamanya. Tapi itu semua baru di ruang depan loh. Di ruang pemakaman utamanya, mereka nemuin kado paling gedenya. Pertama, ada sarkofagus batu kuarsit raksasa. Di dalamnya bukan cuma satu, tapi 3 peti mati yang saling bersarang kayak boneka matrioska. 2 peti terluar dari kayu berlapis emas, tapi peti yang paling dalam, seluruhnya terbuat dari emas murni. Padat. Dan ketika peti mati emas murni itu dibuka, di sanalah kejutan terbesarnya, jasad mumi dari Firaun Tutankhamun sendiri. Dan wajahnya ditutupi oleh sebuah benda yang sekarang jadi simbol Mesir kuno. Yap, topeng emas ikonik itu. Topeng ini bukan kaleng-kaleng loh, beratnya 11 kilogram. 11 kilo emas murni dihiasi dengan batu-batu mulia dan dibuat dengan detail yang luar biasa gila. Ini sih salah satu mahakarya seni terbesar yang pernah diciptakan manusia. Dan yang paling absurd dari semua ini tuh apa? Tutankhamun itu sebenarnya bukan Firaun yang hebat-hebat amat. Dia naik tahta pas masih kecil banget dan meninggal di usia remaja, sekitar 18 atau 19 tahun. Pemerintahannya singkat dan gak terlalu berpengaruh. Dia jadi terkenal bukan karena apa yang dia lakuin pas hidup, tapi karena betapa mewahnya dia pas udah mati. Jadi, penemuan ini tuh bukan cuma soal nemuin tumpukan emas ya. Ini tuh kayak nemuin kunci buat ngebuka rahasia Mesir kuno. Gara-gara unboxing makam ini, kita jadi tahu seperti apa perabotan yang mereka pakai, pakaian apa yang dikenakan, bahkan makanan dan minuman apa yang disiapin buat akhirat.
Setiap benda ngasih kita wawasan yang tak ternilai tentang ritual, teknologi, dan kehidupan sehari-hari 3.000 tahun yang lalu. Saking banyaknya barang yang ditemuin, timnya Howard Carter butuh waktu hampir 10 tahun penuh cuma buat nyatetin, motoin, dan dengan super hati-hati ngeluarin semua 5.000 lebih artefak dari dalam makam. Kebayang nggak sih telatennya kayak apa? Pada akhirnya, penemuan inilah yang melambungkan nama Tutankhamun. Dari seorang Firaun kecil yang nyaris terlupakan oleh sejarah, dia mendadak jadi superstar global. Dunia dilanda Tutmania, dan King Tut jadi Firaun paling terkenal sepanjang masa. Semuanya cuma gara-gara satu anak tangga yang ditemuin secara nggak sengaja. Nah, itu dia cerita absurd tentang unboxing terbesar dalam sejarah. Sekarang, giliran kalian nih. Coba deh pikirin, kalau kalian adalah Firaun modern, benda absurd apa yang bakal kalian masukin ke makam buat bekal di akhirat? Mungkin koleksi action figure atau smartphone dengan power bank abadi? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di cerita absurd berikutnya.